Sebuah hotel mewah di puncak Bogor yang dulunya selalu penuh wisatawan mendadak sepi tanpa sebab. Warga sekitar percaya pemilik hotel itu melakukan pesugihan agar bisnisnya tetap ramai. Tapi ada syarat yang harus ditepati. Setiap bulan harus ada tumbal manusia. Ketika seorang pegawai baru mulai curiga dengan kejadian aneh di hotel itu, semua rahasia gelap akhirnya terungkap dengan cara yang mengerikan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Waktu itu aku lagi nyari kerjaan di daerah puncak. Udara di sana sejuk, segar dan pemandangannya indah banget. Tapi tiap malam selalu diselimuti kabut tebal yang bikin suasananya agak menyeramkan. Apalagi kalau sendirian di jalan. Mobil-mobil yang lewat pun jalannya pelan. Lampu kabut mereka kadang cuma bisa nembus beberapa meter aja ke depan. Di sisi jalan, banyak bangunan tua ada yang udah tutup. Ada juga yang masih nyala lampunya tapi kelihatan sepi banget, kayak nggak ada penghuninya. Hari itu aku nyari kerja apa aja yang penting halal. Aku udah seminggu mondar-mondir dari Cisarua sampai Cipanas, tapi belum ada yang nerima. Sampai akhirnya, di papan pengumuman kecil di depan warung, aku lihat selembar kertas yang agak lusuh. Tulisannya, dicari petugas jaga malam. Hotel Nirwana Puncak, gaji di atas rata-rata. Aku langsung foto nomornya, dan besok paginya aku datengin alamatnya. Hotelnya agak nyempil, masuk lewat jalan menanjak di antara dua villa besar. Dari luar bangunannya kelihatan megah, tapi udah agak tua. Cat temboknya mulai kusam, kaca jendela beberapa ada yang retak, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Tapi entah kenapa, ada aura yang bikin aku merinding waktu berdiri di depannya. Di pintu depan, ada tulisan selamat datang di Hotel Nirwana Puncak. Hurufnya dari logam agak berkarat. Waktu aku masuk ke lobi, aroma kayu tua dan lembab langsung nyambut. Di balik meja resepsionis, ada seorang pria tua berdiri, pakai batik coklat rapi. Mas Sandi. Ya, suaranya dalam, tapi tenang. Saya Suryo, pemilik hotel ini. Aku sempat kaget, kok bisa tahu namaku? Tapi aku jawab sopan aja. Iya Pak, saya mau melamar kerja jaga malam. Beliau senyum tipis. Kerjanya gampang mas, katanya pelan. Cuma pastikan tamu nggak ada yang ganggu suasana. Sederhana, tapi tanggung jawabnya besar. Nada bicaranya aneh, kayak ada makna lain di balik kalimat itu. Tapi karena aku butuh kerja, aku yain aja. Setelah ngisi data dan ngobrol sebentar, aku langsung diterima. Katanya aku bisa mulai malam itu juga. Aku pikir, wah, cepet banget. Sore harinya, aku balik lagi bawa tas kecil berisi baju ganti. Langit udah mulai abu-abu, kabut mulai turun, dan udara makin dingin. Hotel itu berdiri di pinggir jurang kecil. Jadi kalau berdiri di balkon belakang, kelihatan hamparan hutan dan lampu-lampu villa di bawah sana. Indah sih, tapi entah kenapa suasananya malah bikin bulu kuduk berdiri. Waktu maghrib, aku diajak keliling sama Pak Suryo. Ini ruang makan, itu kamar tamu lantai 2, dan di atasnya ada kamar yang jarang dipakai. Aku perhatiin. Tiap lorong selalu rimang-rimang walau lampunya nyala. Seolah cahaya lampu kalah sama kabut yang nyusup masuk lewat celah jendela. Setelah keliling, aku ditempatin di pos kecil dekat lobi. Ada meja, kursi, termos air panas, dan monitor CCTV yang muter terus. Ada 8 kamera, sebagian di lorong kamar, sebagian di halaman depan dan belakang. Aku dikasih walkie-talkie dan kunci kamar staf buat istirahat kalau capek. Sekitar jam 9 malam, suasana hotel udah sepi banget. Tamu cuma 2 orang malam itu. Pasangan muda di lantai 2 dan seorang bapak paruh baya di lantai 3. Aku duduk sambil nonton CCTV, sambil ngopi biar gak ngantuk. Semua normal sampai jam 2 dini hari. Waktu itu, aku tiba-tiba dengar suara langkah kaki dari arah lorong lantai atas. Tok, 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 pelan, tapi jelas banget di tengah sunyi. Aku sempat mikir mungkin tamu mau ke toilet atau nyari air panas. Tapi kok langkahnya pelan banget dan teratur, kayak orang sengaja muter-muter. Aku lirik monitor CCTV. Lorong itu kosong. Tapi waktu aku perhatiin baik-baik, di layar pojok kanan atas, bayangan hitam panjang melintas pelan, kayak kabut yang bergerak tapi padat. Jalannya dari ujung lorong ke arah kamar nomor ke-308. Aku langsung merinding. Soalnya sebelumnya waktu keliling, aku sempat dibilangin resepsionis, kalau malam, jangan deket-deket kamar 308 ya mas. Di situ sering, udahlah, nggak penting. Waktu itu aku pikir mungkin kamar itu lagi rusak atau nggak dipakai. Tapi sekarang, pas aku lihat bayangan itu berhenti di depan pintu 308, rasanya dadaku langsung berat. Aku sempat tarik napas panjang, lalu jalan pelan ke tangga. Lorong atas gelap,
cuma ada satu lampu redup di ujung. Bau apek campur wangi bunga melati samar-samar tercium. Semakin dekat aku ke kamar 308, langkah kakiku makin berat. Jantung rasanya berdetak sampai ke telinga. Pas aku sampai depan pintu kamar itu, sunyi banget. Tapi aku masih dengar suara langkah yang tadi. Sekarang pelan banget, kayak dari dalam kamar. Tok tok tok. Aku ragu-ragu mau ngetok, tapi entah kenapa tangan ini keburu nyentuh gagangnya. Ding and bang, aku nempelin telinga ke pintu, berharap dengar suara orang. Tapi yang kedengeran cuma bisikan samar. Suaranya perempuan, pelan banget, kayak nyanyi. Tapi nadanya bikin bulu kuduk berdiri. Aku buru-buru mundur dan balik ke lobi. Pas aku lihat CCTV lagi, bayangan itu udah nggak ada. Tapi di depan kamar 308, pintunya kelihatan sedikit terbuka. Padahal tadi jelas-jelas rapid. Aku coba manggil lewat walkie-talkie Pak Suryo. Di lantai 3 ada yang aneh. Pintu kamar 308 kebuka sendiri. Tapi dari walkie-talkie cuma kedengeran suara desis. Kayak sinyal terganggu. Pak Suryo, sunyi. Aku sempat mau naik lagi. Tapi tiba-tiba listrik kedip 2 kali. Lalu nyala lagi. Saat itu, semua monitor CCTV nge-freeze sebentar. Terus hidup lagi. Tapi kali ini, yang bikin aku hampir jatuh dari kursi. Di salah satu layar, di depan kamar 308, kelihatan sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang sampai nutupin muka, bajunya putih lusuh, dan tangannya menggenggam sesuatu kayak sisir. Dia diam aja di situ, nggak gerak sama sekali. Aku nggak bisa nafas beberapa detik. Rasanya kayak mimpi. Aku pejam mata terus buka lagi. Sosok itu udah nggak ada, cuma pintu yang masih kebuka sedikit. Sampai pagi, aku nggak bisa tidur. Setiap suara kecil bikin aku kaget. Aku tunggu matahari terbit sambil duduk di depan monitor yang sekarang cuma nampilin lorong kosong. Waktu Pak Suryo datang sekitar jam 6 pagi, aku langsung ceritain semuanya. Beliau cuma senyum kecil. Mungkin Mas Andi capek, jadi ngantuk dan ngelihat bayangan sendiri. Tapi saya yakin, Pak. Saya lihat jelas banget perempuan berdiri di depan kamar itu. Pak Suryo diam lama, lalu bilang pelan, "Udahlah, nanti juga biasa. Hotel ini kadang suka ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi dari cara dia ngomong, jelas banget dia tahu sesuatu." Dan yang paling bikin aku nggak enak, waktu dia jalan ke arah lorong, dia sempat nengok ke aku dan bilang lirih, "Kalau malam nanti dengar langkah kaki lagi, jangan diladenin. Biarkan aja jalan sendiri." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sampai malam berikutnya. Dan sejak malam pertama itu, aku tahu, pekerjaan jaga malam di Hotel Nirwana Puncak bukan pekerjaan biasa. Ada sesuatu yang hidup di sana. Sesuatu yang gak kelihatan tapi selalu ada, menunggu di balik kabut tebal yang gak pernah hilang. Hari-hari pertama kerja di Hotel Nirwana Puncak berjalan lumayan tenang. Meski hawa aneh di tempat itu makin lama makin terasa. Aku mulai hafal wajah tamu-tamu yang datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka cuma nginep 1 atau 2 malam buat liburan singkat. Ada keluarga, ada pasangan muda, dan kadang juga orang-orang kota yang butuh tempat tenang buat istirahat. Tapi dari semua kamar yang ada, cuma satu yang bikin aku selalu penasaran. Kamar nomor ke-308. Setiap sore, sebelum malam tiba, aku selalu lihat Pak Suryo nyuruh staf kebersihan buat siapin kamar itu. Spraynya diganti, lampunya dinyalain, bahkan disiapin air minum baru di meja. Tapi anehnya, nggak pernah ada tamu yang kelihatan masuk. Aku sering jaga di lobi dan perhatiin semua tamu yang datang, tapi nggak pernah sekalipun ada yang minta kunci kamar itu. Kalau aku tanya, Pak Suryo cuma bilang, "Sudah ada yang pesan dari jauh-jauh hari. Jangan ganggu, Mas Andi." Awalnya aku pikir mungkin tamu istimewa, atau orang penting yang nggak mau kelihatan, tapi lama-lama, caranya ngomong bikin aku curiga. Karena setelah malam tiba, nggak pernah ada suara langkah, nggak ada tamu keluar masuk, dan nggak ada yang nelpon resepsionis dari kamar itu. Cuma kadang, di layar CCTV, pintu kamar itu suka kebuka dikit, lalu nutup lagi pelan-pelan sendiri. Suatu malam, sekitar jam 11, aku lagi duduk di pos jaga sambil nyeruput kopi. Kabut dari luar tebal banget sampai menutupi separuh jendela. Angin berhembus pelan, bikin pintu lobi berderit kecil. Aku lihat monitor CCTV, dan seperti biasa, semua lorong kosong. Tapi di lantai 3, tepat di depan kamar 308, cahaya lampu redup banget. Kelihatan kayak ada bayangan yang berdiri di situ, nggak jelas bentuknya. Aku perhatiin beberapa detik, dan tiba-tiba bayangan itu hilang. Aku mikir mataku mungkin capek, jadi kuputuskan buat naik ke atas, ngecek langsung. Lorong lantai 3 sepi banget, lampunya kedap-kedip, dan hawa di situ beda dari lantai lain. Dingin banget, tapi bukan dingin angin, melainkan dingin yang menusuk sampai tulang. Bau melati samar-samar, kecium lagi. Aku jalan pelan, langkahku bergaung di lantai. Sampai di depan kamar 308, aku berhenti.
Pintu kayunya sedikit terbuka, kayak habis disenggol. Dari dalam terdengar suara lembut, suara perempuan ketawa pelan, kayak bisikan halus. Tawa itu nggak keras, tapi jelas banget. Aku berdiri diam, nggak berani gerak. Tawa itu berhenti sesaat, lalu terdengar suara sisir diseret pelan. Serak, trak, seperti orang lagi nyisir rambut panjang. Aku nggak tahan. Rasa penasaran bercampur takut bikin aku pelen-pelen nunduk dan ngintip lewat lubang kunci. Dari situ aku lihat samar-samar bayangan perempuan duduk di tepi ranjang. Rambutnya panjang banget, hampir nyentuh lantai. Tangannya gerak pelan, nyisir rambutnya di depan cermin. Cahayanya remang, tapi aku bisa lihat kulitnya pucat dan matanya nggak kelihatan, cuma hitam polos kayak lubang dalam. Aku langsung mundur dengan napas terengah-engah. Pintu kamar itu bergetar pelan seolah tahu aku lagi ngintip. Aku buru-buru turun tangga. Hampir jatuh saking paniknya. Begitu sampai di bawah, aku duduk di kursi pos sambil megang dada. Jantungku rasanya mau copot. Aku sempat mikir, apa mungkin itu tamu beneran? Tapi kok bisa duduk di kamar tanpa lampu terang dan ketawa sendiri tengah malam begitu? Besok paginya, setelah agak tenang, aku nanya ke resepsionis yang jaga pagi. Namanya Mbak Tia. "Mbak, kamar 308 itu siapa yang nginep?" Tanyaku pelan sambil pura-pura santai. Dia langsung diem. Tatapannya kosong beberapa detik. Lalu dengan suara kecil dia bilang, "Udah lama kosong, Mas. Nggak pernah ada tamu di situ." Aku bin. "Tapi kemarin sore saya lihat disiapin, Mbak. Spray diganti, ada air minum baru." Dia cuma geleng pelan. "Itu perintah Pak Suryo. Katanya kamar itu harus selalu rapi. Tapi jujur aja, kami semua di sini nggak pernah berani masuk ke situ sendirian." Aku tambah heran. Kenapa? Dia narik napas panjang. Matanya melirik ke sekitar seolah takut didengar. "Dulu, pernah ada kejadian di kamar itu. Seorang tamu perempuan bunuh diri di sana. Katanya karena diselingkuhin pacarnya pas lagi liburan di sini. Setelah itu, kamar itu selalu kerasa aneh. Barang-barang suka pindah sendiri, lampu nyala padahal kabelnya udah dicabut. Dan kalau malam suka kedengeran suara perempuan nangis, aku diem, tenggorokanku kering. Jadi itu alasannya kenapa kamar 308 selalu disiapin, tapi nggak pernah dipakai. Tapi kenapa harus tetap dirawat? Kayak ada yang nginep." Malam harinya, aku makin waspada. Aku coba nggak ngeliat CCTV kamar itu, tapi mataku terus tertarik ke layar. Sekitar jam 2, lagi-lagi pintu kamar itu kebuka sedikit. Kali ini aku lihat jelas ada cahaya dari dalam kamar. Padahal sebelumnya lampunya mati. Lalu sosok perempuan itu muncul lagi. Berdiri di jendela, rambutnya menutupi wajah, tangan kirinya masih megang sisir. Tapi yang bikin aku hampir pingsan, dia pelan-pelan noleh ke arah kamera. Aku langsung matiin monitornya. Tanganku gemetar, rasanya pengen langsung keluar dari hotel itu malam itu juga. Tapi gaji belum dikasih, dan jalanan di luar berkabut tebal banget. Aku cuma bisa duduk diam sampai subuh sambil dengar suara aneh dari atas, kayak langkah kaki dan suara kursi digeser pelan. Keesokan harinya, aku coba pura-pura biasa. Tapi waktu sarapan, aku lihat ada tamu baru datang. Seorang bapak tua. Dia minta kamar di lantai 3. Aku langsung tegang, dan benar aja, resepsionis kasih kunci kamar ke 308. Aku hampir teriak. Tapi Pak Suryo yang berdiri di dekat situ cuma nyengir kecil. "Biarin aja, Mas Andi," katanya waktu lihat wajahku pucat. "Kita harus tetap layani tamu dengan baik." Sepanjang malam aku nggak bisa tenang. Aku liatin CCTV terus. Awalnya semuanya normal. Tapi sekitar jam setengah 2 pagi, layar CCTV kamar 308 gelap total. Lalu muncul gambar buram. Kayak orang lari-lari kecil di dalam kamar. Lalu lampunya nyala sebentar. Aku lihat si bapak tua itu berdiri di pojok kamar. Mukanya ketakutan, tangannya gemetaran. Di belakangnya, sosok perempuan itu berdiri, rambutnya panjang sampai lantai. Aku pengen naik, tapi kaki rasanya berat. Aku cuma bisa duduk gemetar sambil dengar suara dari atas. Benda jatuh, pintu dibanting, dan jeritan pendek. Setelah itu, semua hening. Layar CCTV kembali gelap. Pagi-pagi, aku buru-buru naik ke lantai 3, tapi kamar 308 terkunci rapat. Aku panggil-panggil, nggak ada jawaban. Waktu aku lapor ke Pak Suryo, dia cuma bilang, "Sudah, biarkan aja." Tamu itu sudah check out pagi-pagi sekali. Aku keheranan, karena aku tahu nggak ada satupun tamu yang lewat resepsionis. Beberapa jam kemudian, Mbak Tia datang dengan wajah pucat. "Mas, kamu lihat nggak? Koper bapak tua itu masih di ruang penyimpanan." Aku langsung merinding. Jadi, siapa yang sebenarnya keluar dari kamar 308 pagi tadi? Malamnya, aku duduk di pos jaga sambil terus mikir tentang semua itu. Kabut makin tebal, udara makin dingin, dan suara jangkrik dari luar tiba-tiba berhenti total. Lalu dari arah tangga,
Pelan-pelan terdengar langkah kaki turun satu-satu. Tuk-tuk, tok. Suaranya berat, pelan dan teratur. Aku berdiri, jantung berdegup kencang. Begitu langkah itu sampai di bawah, aku lihat bayangan lewat di depan pintu kaca lobi. Rambut panjang, baju putih lusuh, jalannya pelan banget. Dia nggak nengok, cuma lewat begitu aja, menuju ke arah jalan berkabut di luar. Tapi yang bikin aku bener-bener kehilangan napas adalah ketika aku sadar. Bayangan itu berhenti sejenak di depan pintu, lalu menoleh sedikit ke arahku. Di wajah pucatnya yang samar, aku lihat senyum tipis. Dan malam itu aku sadar, perempuan dari kamar 308 bukan cuma sekadar arwah penasaran. Dia masih jadi tamu tetap di Hotel Nirwana Puncak. Tamu yang gak pernah check out. Malam itu, suasana di luar hotel diselimuti kabut tebal. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Dan dari balik jendela lobi, aku bisa lihat samar-samar pepohonan bergoyang tertiup angin gunung. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, dan hotel benar-benar sepi. Hanya ada suara detak jam dan desiran angin yang sesekali menembus celah pintu kaca. Pak Suryo datang ke lobi dengan wajah serius. Pakaian yang biasanya rapi, malam itu ia kenakan jaket hitam panjang. Dan di tangannya, ada sebuah bungkusan daun pisang yang meneteskan cairan merah. "Malam ini kamu jaga di sini aja, Mas," katanya datar. "Jangan keluyuran, apalagi ke bawah." Menggerti, nada suaranya dingin banget, kayak nggak bisa ditolak. Aku cuma bisa ngangguk, walau dalam hati mulai curiga. Soalnya aku tahu, di lantai bawah hotel itu ada semacam ruang gudang tua yang selalu dikunci. Beberapa karyawan pernah bisik-bisik katanya ruang itu dulu bekas ruang mesin, tapi sekarang dipakai buat hal aneh. Begitu Pak Suryo dan dua staf seniornya Pak Darto dan Bu Sri berjalan ke arah tangga bawah. Aku pura-pura sibuk di meja resepsionis, tapi begitu mereka udah jauh, rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku perhatikan lewat monitor CCTV. Dari kamera pojok ruang bawah, aku lihat mereka berdiri di depan patung besar. Patung itu aneh banget, mirip makhluk setengah manusia setengah kerbau, dengan tanduk melengkung dan tubuh besar. Di hadapan patung itu mereka menata sesajen, bunga melati, kemenyan, kendi air, dan yang paling bikin aku ngeri mangkok berisi darah segar. Lampu di ruang bawah itu tiba-tiba berkedip-kedip. Suara Pak Suryo terdengar samar, kayak lagi baca mantra dalam bahasa yang aku nggak ngerti. Tapi intonasinya berat banget, penuh tekanan. "Sang penjaga Nirwana, terimalah persembahan malam ini. Berikan kami kemakmuran dan keselamatan." Bu Sri menunduk sambil meneteskan air mata, sementara Pak Darto memegang ayam hitam yang masih hidup. Dengan satu gerakan cepat, ayam itu disembelih, darahnya disiram ke kaki patung. Aku langsung nahan napas. Ruangan itu tiba-tiba bergetar halus, dan dari monitor CCTV, aku lihat mata patung itu menyala merah. Aku pikir itu efek lampu atau pantulan, tapi tiba-tiba semua lampu di hotel mati total. Layar CCTV ikut mati. Listrik padam, cuma suara angin dan detak jantungku sendiri yang terdengar di lobi. Aku ambil senter dan jalan pelan ke arah tangga bawah. Entah kenapa, langkah kakiku berat, tapi rasa ingin tahu lebih besar dari rasa takut. Begitu sampai di dekat pintu ruang bawah, aku dengar suara gemuruh rendah, kayak hewan besar lagi bernapas di balik tembok. Lalu terdengar suara berat, dalam dan bikin bulu kuduk berdiri. Tumbalnya, mana? Suara itu bukan suara manusia. Dalam hitungan detik, aroma amis darah bercampur kemenyan menyengat hidungku. Aku panik, mau lari, tapi kakiku rasanya kaku. Dari celah pintu, aku lihat bayangan besar bergerak. Patting it too. Jalen, tanduknya hampir menyentuh langit-langit, dan setiap langkahnya bikin lantai bergetar. Aku buru-buru mundur, tapi dari belakang tiba-tiba ada suara napas di telingaku. Berat, lembab, kayak hembusan napas binatang. Aku noleh cepat, enggak ada siapa-siapa, tapi udara di sekitar terasa panas. Padahal udara luar dingin banget. Tiba-tiba dari ruang bawah, Pak Suryo menjerit. "Jangan, belum waktunya." Teriak. Lalu suara jeritan berubah jadi pekikan panjang, diikuti suara benda jatuh keras. Aku langsung kabur naik ke atas, tapi tangga tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang merayap mengejar dari bawah. Cahaya senterku berkedip, dan di dinding tangga, aku lihat bekas goresan panjang seperti dicakar sesuatu. Setiap langkahku makin cepat, dan aku bisa dengar langkah berat di belakangku, seolah ada yang naik tangga bersamaku. Aku hampir jatuh waktu senterku mati total. Gelap, hanya ada suara langkah pelan, mendekat, dan napas berat di belakang. Aku tahan napas, nempel ke dinding, berharap itu cuma halusinasiku. Tapi kemudian aku lihat samar-samar, lewat cahaya petir dari jendela atas, bayangan besar bertanduk muncul di bawah tangga. Matanya merah menyala, dan dari tubuhnya menetes cairan gelap. Makhluk itu mendongak ke arahku.
Aku langsung lari sekeng-keng ke lobi. Tanganku gemetar waktu berhasil sampai di meja resepsionis. Aku nyalain lilin darurat, tapi lilin itu langsung padam kayak ditiup dari jarak dekat. Angin dingin berhembus dari arah tangga bawah, padahal semua pintu tertutup rapat. Beberapa menit kemudian, lampu hotel menyala lagi, tapi suasananya berubah. Ruangannya terasa lebih gelap, lebih lembab. Aku lari ke monitor CCTV. Gambar muncul lagi, tapi yang bikin aku makin merinding, di layar kamera ruang bawah tanah. Patung itu sudah nggak ada. Yang tersisa cuma noda darah dan sisa dupa yang masih mengepul pelan. Aku duduk di kursi, masih ngos-ngosan. Nggak lama, Pak Suryo muncul dari tangga bawah. Wajahnya pucat, keringat mengalir, tapi matanya, Ion 8. Bola matanya kayak hitam semua, nggak kelihatan bagian putihnya. Dia jalan pelan ke arahku, tanpa ekspresi. "Mas," katanya pelan, tapi nadanya berat banget. "Kalau mau tetap kerja di sini, jangan pernah ikut campur urusan bawah tanah." Aku cuma bisa ngangguk, sementara tubuhku gemetar. Tapi yang paling bikin aku nggak tenang, di belakang Pak Suryo, aku lihat bayangan besar bertanduk, berdiri sebentar sebelum hilang di telan gelap. Sejak malam itu, aku nggak bisa tidur tenang lagi di hotel itu. Tiap kali mata terpejam, aku selalu dengar suara berat yang sama, berbisik di telingaku. "Tamunya belum lunas." Dan dari arah kamar 308, samar-samar terdengar suara langkah kaki pelan, seolah seseorang atau sesuatu baru saja keluar dari sana. Sejak malam ritual itu, suasana di Hotel Nirwana Puncak berubah total. Dulu, meskipun hotelnya sepi, setidaknya masih terasa seperti tempat kerja biasa. Tapi setiap langkah terasa berat, udara terasa dingin dan lembab. Dan entah kenapa, dari dinding-dinding hotel itu seolah keluar aroma besi karatan bercampur amis bau darah yang anyir banget. Awalnya aku pikir cuma perasaanku aja, tapi makin hari makin kuat. Kadang jam 2 atau 3 pagi, bau itu tiba-tiba muncul begitu saja. Terutama di koridor menuju kamar ke 308, lantai atas juga aneh. Lampu-lampunya sering mati satu-satu, kayak ada yang sengaja matiin. Pernah sekali aku ganti semua lampu baru, tapi malam nia, cuma yang di depan kamar 308 yang padam lagi. Anehnya, setiap kali aku lewat sana, udara terasa lebih dingin dari bagian lain hotel. Bulu kudukku langsung berdiri setiap kali aku ngelewatin lorong itu. Beberapa tamu mulai ngeluh. Ada ibu-ibu yang datang sama keluarganya buat liburan. Pagi-pagi, waktu sarapan, wajahnya pucat. Dia bilang semalam dia mimpi aneh. Katanya dalam mimpinya, dia lagi tidur tapi ada suara ketukan dari bawah tempat tidurnya. Waktu dia berusaha lihat, tiba-tiba ada tangan hitam keluar dari bawah ranjang, nyeret kakinya ke bawah sambil bisik, "Ke bawah, ikut ke bawah." Dia nyeritain sambil gemetar, lalu minta check out seketika. Tapi anehnya, waktu resepsionis ngecek, mobil keluarga itu masih di parkiran. Barang-barang mereka juga masih di kamar. Orangnya nggak ada, hilang begitu aja. CCTV juga nggak nunjukin mereka keluar. Gimana mungkin? Kejadian itu bukan cuma sekali. Dalam seminggu, 2 tamu lain juga menghilang. Semuanya punya kesamaan. Malam sebelum hilang, mereka sempat lapor ke resepsionis soal mimpi buruk. Satu bilang dia mimpi ada suara orang nyanyi dari lorong. Padahal waktu dicek, nggak ada siapa-siapa. Satunya lagi bilang dia lihat bayangan orang berdiri di pojok kamar, tapi begitu lampu dinyalain, kosong. Aku mulai takut, tapi juga bingung harus gimana. Hotel ini jauh banget dari pemukiman di atas bukit, dan sinyal HP susah banget. Aku sempat kepikiran kabur, tapi uang gajiku belum dikasih. Dan entah kenapa, setiap kali aku kepikiran buat ninggalin hotel itu, selalu ada sesuatu yang bikin aku batalin. Kadang listrik mati pas aku mau keluar, atau hujan deras turun tiba-tiba, atau suara aneh muncul dari lorong. Malam itu, sekitar jam 12, aku duduk di lobi sambil ngopi. Hujan rintik-rintik di luar, kabut tebal banget sampai pepohonan di depan hotel nggak kelihatan. Lampu gantung di atas kepala bergoyang pelan karena angin. Aku hampir ketiduran waktu tiba-tiba AC mati sendiri. Tapi yang aneh, udara malah makin dingin sampai uap napasku kelihatan. Lalu tercium lagi bau anyir itu. Kuat bang. Aku langsung berdiri. Mataku refleks ngarah ke tangga lantai atas. Dari sana samar-samar kelihatan bayangan panjang melintang di dinding. Kayak ada seseorang berdiri di ujung lorong. Aku sempat mikir itu tamu. Tapi pas aku lihat lebih lama, bayangan itu nggak bergerak, cuma berdiri aja. Aku ambil senter dan jalan pelan ke arah tangga. Setiap langkah kaki berasa nyeret, lantainya dingin banget, sampai kayak es. Begitu aku sampai di lantai 2, lorongnya sunyi total. Lampu-lampu kedap-kedip kayak mau mati,
Dan di ujung sana, bayangan itu masih ada. Aku sorot pakai senter, tapi begitu cahaya kena, bayangannya hilang. Yang tersisa cuma udara dingin dan suara desisan halus, kayak bisikan dari kejauhan. Aku nyoba manggil pelan, permisi, tapi suaraku malah bergema sendiri di lorong. Tiba-tiba, pintu kamar 308 pelen-pelen terbuka. Nggak ada suara engsel berdecit, cuma gerakan halus, pelan banget, kayak ada yang narik dari dalam. Dari sela pintu, keluar aroma amis yang lebih kuat. Aku nggak tahu kenapa, tapi kakiku malah jalan mendekat. Begitu sampai depan kamar, aku bisa dengar sesuatu dari dalam. Suara perempuan ketawa kecil, pelan banget, kayak seseorang lagi nyenandain anak kecil. Tapi semakin aku deketin telingaku ke pintu, ketawanya berubah jadi suara serak dan berat, kayak bukan manusia. Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba dari celah pintu keluar setetes darah yang jatuh ke lantai, netes satu-satu. Bau amisnya langsung nyengat banget. Aku panik, lari balik ke tangga. Tapi di anak tangga kedua, aku ngerasa kayak ada yang megang pergelangan kakiku dari belakang. Ding and bang it. Aku nendang sekuat tenaga dan berhasil lepas. Begitu aku noleh, gak ada siapa-siapa. Cuma bekas tangan hitam di lantai, basah kayak darah. Aku langsung turun ke lobi, napas ngos-ngosan. Begitu aku duduk, dari arah tangga terdengar langkah pelan. Tok tok tok, suara itu turun perlahan. Tapi yang bikin aku merinding, langkahnya berhenti di tengah tangga, lalu diam. Aku tunggu beberapa detik, tapi kemudian aku dengar suara sesuatu diseret pelan kayak rambut panjang yang nyapu anak tangga. Aku udah gak berani nengok, aku cuma bisa duduk diam sambil pura-pura baca buku tamu. Tapi mata periferalku nangkep sesuatu. Bayangan rambut panjang menjuntai di ujung tangga, bergerak pelan kayak melambai. Tiba-tiba telepon meja resepsionis bunyi keras banget, sampai aku hampir loncat. Aku angkat cepat. Tapi yang kedengeran cuma napas berat di seberang sana. Halo, kataku. Nggak ada jawaban. Cuma suara napas itu yang makin lama makin keras, sampai akhirnya berubah jadi suara perempuan berbisik, kamar 30. Tapi, jangan masuk. Seketika, teleponnya mati. Aku gemetar, ngerasa kayak seluruh hotel hidup dan memperhatikan aku. Aku coba telepon Pak Suryo di kamarnya, tapi nggak diangkat. Padahal biasanya dia standby terus. Aku jalan ke kamarnya, tapi di depan pintunya aku lihat ada bekas darah kering di lantai. Dari arah dalam kamar menetes keluar kayak diseret sesuatu. Aku mundur pelan, nyalain senter, dan balik ke lobi. Tapi entah kenapa, semua lampu tiba-tiba nyala barengan. Terang banget sampai aku harus nutup mata sebentar. Pas aku buka lagi, lorong di belakang meja resepsionis yang tadi kosong, sekarang kayak ada sosok berdiri. Bayangan tinggi, kurus, rambut panjang menutupi wajahnya, dan dari bawah tubuhnya netes cairan hitam. Aku nggak bisa gerak. Suara langkahnya pelan tapi berat. Makin lama makin dekat. Kau ikut, bisiknya. Aku refleks kabur keluar. Tapi begitu buka pintu utama hotel, di luar cuma kabut putih tebal. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Bahkan jalan pun hilang. Rasanya kayak dunia di luar hotel udah nggak ada. Aku cuma bisa berdiri di ambang pintu. Nyium bau anyir itu lagi. Makin kuat, sampai bikin mual. Waktu aku balik badan, sosok itu udah nggak ada, tapi di lantai depan meja resepsionis, ada jejak kaki basah. Bentuknya aneh hingga kayak kaki manusia. Jejak itu menuju ke tangga bawah tanah, dan berhenti di depan pintu yang dulu aku lihat waktu ritual. Pintu itu sekarang kebuka sedikit. Dari dalamnya keluar aroma busuk bercampur amis yang menusuk banget. Dan samar-samar, dari kegelapan di dalam sana, aku dengar lagi suara berat itu. Suara yang dulu aku dengar pas malam ritual. Tumblernya. Sudah saya, aku nggak bisa mikir apa-apa lagi. Malam itu aku duduk di lobi sampai pagi, nunggu matahari naik. Tapi waktu aku bangun karena ketiduran, semua pintu kamar tamu terbuka, dan di setiap lorong bau anyir itu makin menyengat, kayak ada yang baru disembelih semalaman. Malam itu udara di puncak dingin banget, sampai napasku keluar kayak asap. Kabut turun tebal menutupi halaman depan hotel, dan anehnya, semua tamu malam itu tiba-tiba membatalkan pesanannya. Hotel Nirwana Puncak jadi banner-banner kosong. Cuma ada aku, Pak Suryo, Bu Sri, dan satu temanku, Roni, karyawan baru yang baru kerja seminggu. Tapi malam itu juga, semuanya mulai berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Aku lagi beresin meja resepsionis waktu nggak sengaja dengar suara Pak Suryo di ruang belakang. Pintu kantornya sedikit terbuka, jadi suaranya kedengeran jelas. Dia lagi bicara di telepon, pelan tapi nadanya berat banget. Iya. Tenang aja, malam ini sudah ada penggantinya. Jangan khawatir, semua akan lancar. Jantungku langsung berdetak kencang. Pengenti, siapa yang diganti? Aku nempel di tembok, nguping lebih dekat. Ya, yang kemarin sudah diterima itu. Dia energinya kuat. Lanjutnya, aku menahan napas,
memastikan aku nggak salah dengar. Setelah beberapa saat, Pak Suryo menutup telepon, dan aku buru-buru kabur ke pantry pura-pura lagi nyapu. Tapi semenjak malam itu, Roni mulai kelihatan aneh. Siangnya dia sempat bilang kalau Pak Suryo manggil dia ke ruang bawah tanah buat bantu bersihin gudang. Padahal, aku tahu banget ruangan itu bukan gudang biasa. Aku langsung larang dia. "Gak usah Ron, percaya deh. Tempat itu aneh. Aku udah pernah lihat sendiri mereka ritual di sana." Tapi Roni cuma ketawa. "Ah, paling lu halu mas. Gue kesana bentar aja kok. Pak Suryo bilang mau kasih bonus. Aku cuma bisa geleng-geleng." Dalam hati aku udah ngerasa gak enak. Malamnya, waktu jam udah nunjukin pukul 1, aku baru sadar Roni belum balik-balik. Aku tunggu sampai 2:30, tapi gak ada kabar. Aku pikir dia mungkin udah tidur di kamar staf. Tapi waktu aku kesana, kamarnya kosong. Lampu masih nyala, tapi tempat tidurnya belum sempat dirapiin. Yang bikin aku makin curiga, motor Roni masih ada di parkiran belakang. Kuncinya masih tergantung di tempat biasa, dan barang-barangnya belum disentuh. Aku panggil-panggil namanya pelan dari luar, tapi nggak ada jawaban. Malam itu suasananya sunyi banget, bahkan jangkrik pun nggak kedengeran. Aku ngerasa ada yang salah. Akhirnya aku memberanikan diri turun ke ruang bawah tanah. Walau perasaanku udah campur aduk antara takut dan penasaran. Tangga menuju ke bawah gelap total, bau dupa dan darah masih samar-samar tercium. Waktu aku sampai di depan pintu besi besar itu, ternyata pintunya nggak dikunci. Begitu aku dorong pelan, hawa panas langsung keluar dari dalam ruangan. Di lantainya ada bekas darah mengering yang udah kehitaman. Dan di tengah ruangan, dupa masih mengepul pelan, kayak baru aja dipakai. Di pojok ruangan aku lihat sesuatu yang bikin napasku berhenti. Sepotong kain seragam staf hotel, yang aku tahu banget itu punyanya Roni. Aku gemetar, lututku lemas. Di dekat kain itu, ada bekas kaki hewan besar. Tapi bentuknya aneh, kayak tapak kaki manusia, tapi bertanduk dua di ujungnya. Seperti kuku panjang. Aku pengen teriak, tapi suara nggak keluar. Aku cuma bisa mundur pelan sambil terus natap ruangan itu. Tiba-tiba dari arah dalam, terdengar suara berat, rendah, dan serak. "Tumbal bulan ini, Dieter." Suara itu bikin jantungku hampir copot. Aku lari naik ke atas secepat yang aku bisa, tanganku dingin, dan setiap langkah kayak makin berat. Begitu sampai di lobi, aku jatuh duduk sambil ngos-ngosan. Aku pengen kabur malam itu juga, tapi hujan turun deras banget. Petir menambar-niambar di luar, dan kabut tebal menutupi jalan. Aku tahu kalau aku maksa keluar, aku bisa tersesat di tengah hutan. Akhirnya aku cuma duduk di depan meja resepsionis sampai pagi. Nggak berani tidur. Besok paginya, aku tanya Bu Sri, "Bu, Roni kemana?" Semalam saya cari nggak ketemu, tapi dia cuma diem. Matanya nggak berani natap aku. Setelah beberapa detik, dia jawab pelan, "Sudah pulang kampung mas," tapi nadanya ragu, kayak orang yang lagi nyembunyiin sesuatu. Aku langsung jawab, "Tapi motornya masih di belakang Bu. Barangnya juga masih di kamar." Bu Sri langsung pucat. Dia nggak ngomong apa-apa lagi, cuma buru-buru masuk ke dapur. Dari situ aku makin yakin, Roni bukan pulang kampung, tapi dijadiin sesuatu malam tadi. Siangnya, aku perhatiin Pak Suryo. Wajahnya kelihatan lebih segar dari biasanya. Matanya nggak lagi sayu, malah bersinar aneh, kayak orang yang baru dapat sesuatu yang dia pengen. Dia nyamperin aku sambil senyum tipis. "Mas, kerja yang tenang aja ya. Jangan banyak mikir. Di sini semua sudah ada aturannya." Kalimatnya itu bikin aku makin gak tenang. Aturannya apa maksudnya? Malam berikutnya, aku sengaja pura-pura tidur di kursi lobi, tapi diam-diam aku pasang CCTV kecil, bekas punya Roni di dekat pintu ruang bawah tanah. Aku nyalain kameranya terus, sambil ngopi buat jaga-jaga. Sekitar jam 12 lewat sedikit, aku lihat di layar HP-ku, Pak Suryo turun ke bawah, bawa ember besar, dan sesuatu di dalam karung. Aku nggak bisa lihat jelas isinya, tapi dari bentuknya, kayak tubuh manusia. Aku nahan napas. Di belakangnya, Bu Sri bawa nampan isi dupa dan bunga melati. Mereka masuk ke ruang bawah tanah, dan tak lama kemudian, layar CCTV-ku goyang sendiri. Gambarnya buram, tapi dari sela-sela noise itu, aku bisa lihat sekilas. Ada bayangan besar muncul di belakang Pak Suryo. Tinggi banget, bertanduk, dan matanya nyala merah. Aku langsung matiin layar HP, nggak sanggup lihat lagi. Tapi beberapa detik kemudian, aku dengar suara langkah pelan dari tangga bawah. Aku langsung sembunyi di balik meja resepsionis. Langkah itu makin lama makin dekat, sampai akhirnya berhenti pas di depan meja. Aku bisa ngerasa hawa panas di belakangku, kayak ada yang berdiri dan ngeliatin aku dari jarak sangat dekat. Lalu suara berat itu lagi-lagi terdengar. Kali ini pelan banget, tapi jelas di telingaku sendiri, "Kau." Yang berikutnya, aku langsung kabur. Nggak peduli apa-apa lagi. Tapi pas aku sampai di pintu utama, pintunya nggak bisa dibuka, seolah terkunci dari luar. Aku tarik sekuat tenaga,
tapi tetap nggak bergerak. Dari kaca pintu, aku bisa lihat bayangan Pak Suryo berdiri di ujung lorong. Dia cuma senyum. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan di belakangnya samar-samar kelihatan sosok besar bertanduk lagi berdiri. Aku jatuh tersungkur di lantai, dan tiba-tiba semua lampu mati. Suara langkah-langkah itu mulai terdengar lagi, pelan, berat, makin deket. Malam itu aku ngerasa kayak nyawaku udah separuh diambil. Aku nggak tahu gimana aku bisa bertahan sampai pagi, tapi waktu matahari akhirnya muncul dan cahaya masuk lewat jendela, suara itu hilang. Semua kembali tenang. Tapi di lantai depan pintu ruang bawah tanah, aku lihat sesuatu yang bikin perutku mual. Darah segar menetes dari bawah pintu, dan di atasnya ada tulisan kecil pakai arang. Tumbal bulan depan sudah ditentukan. Dan sejak itu, setiap malam aku cuma bisa berdoa dalam hati. Karena aku tahu, mungkin bulan depan giliran aku yang dikorbankan. Malam itu suasana puncak Bogor diselimuti kabut tebal yang turun pelen-pelen dari arah gunung. Angin dingin menusuk tulang bikin bulu kuduk berdiri. Hotel tempatku bekerja seolah ikut mati bersama malam itu. Lampu-lampu di lorong hanya berkedip samar, seperti mau padam tapi masih berusaha hidup. Suara jangkrik pun kayak menghilang. Semua sunyi, hening. Tapi di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang bikin dada terasa berat. Kayak ada yang mengawasi dari kegelapan. Aku baru saja beresin meja resepsionis ketika tiba-tiba terdengar suara klik. Pintu kamar 308 kebuka sendiri. Padahal kamar itu udah lama dikosongin. Katanya, itu kamar tempat ritual pertama kali dilakukan sama Pak Suryo dan arwah penunggu hotel. Sejak malam ritual itu, nggak ada satupun tamu yang dikasih nginep di sana. Tapi sekerong, pintunya kebuka, pelan banget, disertai suara engsel berdecit yang bikin merinding. Aku refleks nengok ke arah lorong. Di balik kabut tipis yang masuk lewat ventilasi, ada cahaya redup dari dalam kamar ke 308, kayak ada lilin yang nyala di dalamnya. Aku sempat berpikir buat pura-pura nggak lihat, tapi langkah kakiku justru jalan sendiri ke arah sana. Setiap langkah terasa makin berat. Semakin dekat, aku makin jelas mencium aroma bunga melati. Harum banget. Tapi anehnya bercampur bau amis darah yang nyengat. Jantungku mulai berdegup cepat. Siapa di dalam? Suaraku gemetar. Nggak ada jawaban, cuma suara angin yang lewat di lorong panjang itu. Lalu tiba-tiba, dari balik pintu yang setengah terbuka, muncul sosok wanita berambut panjang. Wajahnya ketutupan rambut hitam yang kusut, pakaiannya putih tapi penuh bercak merah. Tubuhnya nggak napak di lantai, sedikit melayang, pelan banget keluar dari kamar. Aku langsung mundur. Tapi mata nggak bisa lepas dari sosok itu. Aku tahu, aku pernah lihat dia sebelumnya. Itu wanita yang dulu aku intip waktu pertama kerja di sini yang ternyata bukan manusia. Sekarang dia berdiri di depan pintu, diam lama, lalu pelan-pelan mendongak. Dari balik rambutnya kelihatan matanya. Hitam pekat, tanpa bola mata, seperti lubang yang dalam banget. Bibirnya terbuka pelan, dan suaranya keluar lirih. Hampir kayak bisikan, pergi dari sini, sebelum kamu jadi tumbal berikutnya. Darahku langsung terasa dingin. Suara itu kayak langsung masuk ke telingaku tanpa lewat udara. Aku terpaku di tempat, nggak bisa gerak. Tapi sebelum sempat ngomong, pintu kamar 308 tiba-tiba nutup sendiri keras banget. Berakeke, sampai semua kaca jendela di lorong bergetar. Lilin di dalam kamar mati seketika. Lorong kembali gelap total. Aku spontan lari ke arah lobi. Nafasku ngos-ngosan, tangan gemetar. Tapi baru sampai tangga, semua lampu hotel mati bersamaan. Jalap total. Yang tersisa cuma suara gemerincing rantai dari arah bawah tanah. Suaranya berat, pelan, tapi makin lama makin dekat. Kayak ada sesuatu yang besar banget jalan sambil nyeret besi. Aku berdiri kaku di ujung tangga. Dari bawah samar-samar terlihat siluet besar kayak binatang. Tapi bukan sapi, bukan juga manusia. Suaranya berat, setiap langkah bikin lantai bergetar. Bau anyir darah mulai naik dari ruang bawah tanah. Makin lama makin menyengat, sampai bikin aku hampir muntah. Tiba-tiba dari arah gelap terdengar teriakan Pak Suryo. Dia tahu semuanya. Tangkap. Suaranya serak tapi marah banget. Aku panik. Langsung lari ke arah pintu depan hotel. Tapi semua pintu otomatis terkunci sendiri. Aku tarik-tarik gagangnya, tapi nggak bisa dibuka. Sementara dari belakang, suara rantai makin dekat. Disusul suara langkah kaki banyak orang, mungkin para karyawan yang udah dipilih. Aku sembunyi di balik meja resepsionis. Nafasku tahan sekuat tenaga. Dari sela meja aku lihat bayangan kaki Pak Suryo lewat. Tapi langkahnya aneh. Jalannya pelan, tapi kaki kirinya kayak seret. Dan di belakangnya ada bekas darah di lantai. Dia nggak sendiri, di belakangnya ada sosok hitam besar. Badannya kayak manusia tapi kepala menyerupai kerbau. Matanya merah menyala. Rantai besar melilit di tubuhnya. Suara napasnya berat, kayak hewan buas.
Aku hampir teriak waktu sosok itu berhenti di depan meja resepsionis. Dia mendengus keras, kayak nyium bau. Tangannya besar banget, hitam legam, jari-jarinya panjang dan kuku-kukunya tajam kayak besi. Dia di sini, gumamnya dengan suara berat, serak, seperti dua suara sekaligus, suara manusia dan binatang. Aku nekat kabur, loncat dari balik meja dan lari ke arah dapur belakang. Semua lampu masih mati. Cuma cahaya petir dari luar yang sesekali nyambar masuk lewat jendela, bikin bayangan dinding bergerak-gerak. Dari dapur aku buka pintu darurat, tapi terkunci juga. Aku coba dobrak berkali-kali sampai jari tanganku luka, tapi pintu itu seolah dilas dari luar. Sementara dari belakang, suara rantai makin keras. Kau pikir bisa kabur? Suara Pak Suryo terdengar jelas sekarang. Dia ketawa pelan, tapi nadanya dingin, kayak orang gila. Udah tak bilang, setiap bulan harus ada tumbal, dan kali ini kamu yang paling pas. Aku menep. Di belakang, Pak Suryo jalan pelan sambil bawa obor kecil. Wajahnya pucat, matanya merah seperti nggak tidur berhari-hari. Bajunya basah kuyup oleh darah, aku nggak tahu darah siapa. Di belakangnya, sosok kepala kerbau itu makin dekat. Langkahnya berat tapi pasti. Setiap kali rantai diseret, lantai hotel bergetar halus. Aku dorong pintu darurat terakhir kalinya dengan seluruh tenaga. Prak, pintu itu akhirnya jebol. Angin dingin langsung masuk, dan tanpa mikir aku kabur keluar ke halaman belakang hotel. Dari situ aku bisa lihat seluruh bangunan gelap. Cuman beberapa jendela yang nyala, tapi di setiap jendela, aku lihat bayangan orang berdiri diam. Puluhan. Mereka semua ngeliatin aku. Aku terus lari nembus kabut. Kaki terpeleset lumpur. Napas hampir habis. Tapi dari belakang masih terdengar suara rantai diseret dan teriakan Pak Suryo. Jangan biarin dia keluar. Dia harus jadi tumbal. Aku nggak tahu gimana akhirnya aku bisa keluar ke jalan raya. Pas sampai sana, aku nyetop mobil bak terbuka yang kebetulan lewat. Supirnya ngeliat aku penuh lumpur dan darah. Langsung nanya, "Mas, kamu dari mana? Kok malam-malam dari arah hotel itu?" Aku cuma bisa bilang lirih, Jangan pernah ke sana. Sebelum akhirnya aku pingsan di bak belakang. Begitu sadar, aku udah di rumah warga bawah. Katanya mereka nemuin aku dini hari di pinggir jalan, pingsan, badanku dingin kayak es. Aku coba cerita, tapi nggak ada yang percaya. Mereka bilang hotel itu udah lama tutup, bahkan sejak sebelum pandemi. Tapi aku yakin, aku kerja di sana. Aku lihat semuanya sendiri. Kamar 308, Pak Suryo, tumbal bulanan, semua nyata. Dan kadang, kalau aku lewat puncak malam-malam, dari kejauhan aku masih bisa lihat lampu hotel itu nyala samar di tengah kabut. Kadang ada bayangan seseorang berdiri di balkon lantai 3, menghadap ke jalan, seolah masih nunggu tamu datang. Dan dari arah sana, angin membawa bau melati bercampur amis darah. Malam itu aku masih belum bisa percaya sama apa yang baru aja terjadi. Badanku masih gemetar, napasku ngos-ngosan, dan pikiran ini kayak nggak bisa berhenti muter di satu titik hotel itu, Pak Suryo. Kamar 308, dan sosok wanita berambut panjang yang bilang aku bakal jadi tumbal berikutnya. Aku masih hidup, tapi rasanya kayak separuh diriku ketinggalan di tempat itu. Mobil bak yang aku tumpangi berhenti di warung kecil di pinggir jalan. Warga yang tadi bantu aku, Pak Darmo namanya, ngasih aku air minum. Dia ngeliatin aku lama, kayak mau memastikan aku bukan sesuatu yang lain. "Mas, kamu bilang kerja di Hotel Nirwana?" Tanyanya pelan. Hotel itu udah ditutup dari 3 tahun lalu, Mas," katanya lirih. Matanya menatap kosong ke arah kabut yang masih menggantung di lereng gunung. Aku sempat ngakak kecil, berusaha nggak panik. Jangan bercanda, Pak. Saya baru seminggu kerja di sana. Saya kenal Pak Suryo, manajernya, tapi nggak ada yang ketawa. Semua orang di warung itu langsung diem. Beberapa saling pandang, sebagian bahkan mundur pelan, kayak takut. Salah satu ibu yang lagi jualan mie instan tiba-tiba nyeletuk lirih. "Hotel itu kebakaran, Mas. 3 tahun lalu. Semua pegawainya mati di dalam, termasuk pemiliknya, Pak Suryo." Aku langsung ngerasa darahku berhenti ngalir. "Nggak mungkin, Bu. Saya baru aja lihat dia, saya kerja di bawah dia. Gaji belum dibayar." Suaraku gemetar, tapi tatapan orang-orang di situ nggak ada yang berubah. Mereka yakin dengan apa yang mereka bilang. Pak Darmo ngeluarin HP-nya, buka foto dari internet, lalu ngasih lihat ke aku. "Nih, berita kebakaran Hotel Nirwana 3 tahun lalu. Katanya asal api dari ruang bawah tanah. Mereka nemu belasan mayat yang udah gosong, tapi nggak semuanya bisa diidentifikasi." Tanganku dingin pas lihat fotonya. Hotel itu persis. Bangunannya sama, tapi sekarang tinggal puing-puing hitam terbakar. Padahal yang aku ingat, waktu aku datang, hotel itu berdiri megah. Lampunya terang,
tamunya banyak. Aku nggak ngomong apa-apa lagi malam itu. Warga ngasih aku tempat buat istirahat di rumah kosong dekat musola. Tapi aku nggak bisa tidur. Setiap kali merem, aku dengar suara rantai diseret. Suara langkah berat dari arah bawah tanah. Dan bisikan lirih, pergi dari sini. Sebelum kamu jadi tumbal berikutnya. Pagi harinya aku mutusin buat balik ke lokasi bareng polisi. Aku pikir mungkin ada penjelasan logis, mungkin hotelnya cuma ditutup sementara, atau aku kerja di tempat lain yang mirip. Tapi begitu sampai di sana, aku langsung tahu semuanya udah berakhir. Yang tersisa cuma reruntuhan bangunan hangus, ditutupi semek-semek liar dan kabut tebal. Bau bekas terbakar masih samar, padahal udah lama kejadian. Bekas dinding hotel masih berdiri setengah. Dan di antara abu hitam, aku lihat sesuatu yang bikin seluruh tubuhku merinding. Pelang besar bertuliskan Hotel Nirwana. Hurufnya udah copot sebagian, tapi aku masih bisa baca jelas. Seorang polisi yang ikut mendekat ngerokok sambil nyeletuk, "Ini tempatnya, Mas? Udah lama nggak ada yang berani kesini. Katanya dulu banyak kejadian aneh." Aku cuma bisa angguk, meskipun tenggorokanku serasa kering. Kaki gemetar waktu aku melangkah ke dalam puing-puing bangunan. Rasanya kayak napak ke masa lalu yang mati tapi belum tenang. Di tengah reruntuhan, ada sesuatu yang bikin aku berhenti. Di antara abu dan serpihan kaca, aku lihat papan nama kecil dari logam. Aku ambil pelan-pelan. Di situ tertulis, "Andi, petugas jaga malam." Tulisan tangannya mirip banget sama tulisan yang pernah aku buat waktu pertama kali ngisi formulir kerja di resepsionis. Bahkan huruf A-nya miring ke kiri, persis kayak kebiasaanku nulis. Aku langsung lemas. Rasanya kayak dunia berhenti berputar. Aku jatuh duduk di lantai kotor, ngerasa dada sesak. Polisi yang lihat ikut ngelirik heran, "Kenapa, Mas? Kenal?" Aku nggak bisa jawab, suaraku kayak hilang. Cuma bisa ngelihatin papan nama itu terus-terusan. Kalau benar semua pegawai mati di dalam, berarti siapa aku selama ini? Aku kerja bareng siapa? Pak Suryo yang aku lihat. Roni yang katanya pulang kampung. Semuanya ternyata. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Tapi yang lebih aneh, waktu sampai di kos, aku ngerasa suasana kamar nggak kayak biasanya. Udara dingin banget, dan bau melati samar tercium dari sudut kamar. Aku coba abaikan, mikir mungkin cuma perasaan. Tapi makin malam, baunya makin kuat, sampai aku harus tutup hidung pakai bantal. Pas aku berdiri di depan cermin buat cuci muka, mataku refleks ngelirik pantulan di belakang. Ada sesuatu di sana. Sosok wanita berambut panjang, berdiri diam, pakai baju putih yang lusuh, dan berlumuran darah di bagian dada. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tatapannya menusuk langsung ke arahku lewat cermin. Tangannya gemetar sambil megang sebuah kunci kamar yang familiar banget. Di gantungannya tertulis angka ke-308. Aku langsung mundur sampai nabrak dinding. Tapi cermin itu tetap menampilkan bayangan dia berdiri di belakangku. Meskipun pas aku nengok, ruangan kosong. Waktu aku balik lagi ke arah cermin, dia udah lebih dekat. Aku bisa lihat jelas kulitnya retok-retik, bibirnya sobek sampai ke pipi, tapi dari mulutnya keluar senyum aneh. "Sudah waktunya kembali," bisiknya. Pelan, tiba-tiba lampu kamar mati. Jalep total. Udara mendadak dingin banget. Napas keluar kayak asap. Aku coba buka pintu kamar, tapi gagangnya nggak bisa digerakin. Kayak dikunci dari luar. Dari arah jendela terdengar suara rantai diseret. Samar-samar, dari luar, aku lihat bayangan kepala kerbau itu lewat di jalan depan kos. Matanya merah menyala di tengah gelap. Aku neriakin doa seadanya. Tapi suara sendiri tenggelam sama bisikan-bisikan yang muncul dari segala arah. Ada suara Roni, suara Pak Suryo, bahkan suara tangis lirih tamu-tamu hotel yang dulu aku lihat. Mereka manggil namaku satu-satu. "Andi, baliklah, tempatmu di sini." Dari dalam cermin, tangan pucat wanita itu keluar pelan, nembus permukaan kaca seperti air. Tangannya dingin, basah, dan waktu nyentuh bahuku, tubuhku langsung kaku, pandanganku mulai buram. Di telingaku terdengar lagi suara berat itu, suara makhluk dengan rantai. Tumbal harus kembali. Entah berapa lama aku pingsan, tapi waktu aku sadar, aku bukan di kamar kos lagi. Aku berdiri di lobi Hotel Nirwana, tapi kali ini bangunannya hancur, gosong, penuh abu, tapi lampunya nyala lagi. Dan di depan meja resepsionis, aku lihat Pak Suryo berdiri, masih dengan wajah tenangnya, sambil senyum kecil. "Selamat datang kembali, Andi. Kami udah nunggu kamu," katanya pelan. Aku pengen teriak, tapi mulutku nggak bisa kebuka. Tubuhku bergerak sendiri ke arah meja. Duduk di kursi tempatku dulu jaga malam. Di dadaku tergantung papan nama logam, "Andi, petugas jaga malam." Sejak malam itu, nggak ada yang tahu kabarku. Kata warga sekitar, setiap malam Jumat Kliwon,
Lampu di reruntuhan Hotel Nirwana masih sering nyala sebentar. Kadang terlihat siluet seseorang berdiri di lobi, seolah sedang menyambut tamu baru. Dan dari arah sana, angin dingin membawa bau melati bercampur darah yang menyengat. Beberapa orang yang nekat lewat jalan itu malam-malam mengaku sempat lihat sosok wanita bergaun putih di balkon lantai 3, melambai pelan ke arah mereka. Dan di bawahnya, di dekat pintu hotel yang setengah hancur, selalu ada satu bayangan laki-laki berdiri tegak pakai seragam hitam dan papan nama kecil di dada bertuliskan, Andi, petugas jaga malam. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.